Ini adalah mesin Honda Scoopy yang kehabisan oli kemarin ya. Kondisi pistonnya kering sekali dan pistonnya macet dengan setang sehernya. Jadi pen pistonnya itu macet, nggak bisa dibuka ya. Kasus seperti ini harusnya dilakukan penggantian satu set ya, piston dengan setang sehernya. Tetapi kalau ganti setang seher, biasanya juga ganti bearing krek as dan akan memakan biaya sekitar 1 jutaan ya. Tapi kemarin coba saya akali, saya kasih minyak angin dan saya biarkan semalaman dulu. Kemudian baru saya lakukan penarikan pen dengan cara ditarik baut seperti ini. Prosesnya ini cukup memakan waktu ya teman-teman. Dan akhirnya bisa terlepas juga ya pen piston dari setang sehernya. Udah mantul ya. Nah, ada kepuasan pistonnya seperti ini. Perhatikan di pen pistonnya ini, ada bekas luka macet ya. Luka inilah yang menyebabkan pen macet dengan setang sehernya. Ini lagi saya haluskan bekas luka macetnya dengan menggunakan bor tuner, supaya pen yang baru bisa masuk dengan lancar. Apabila cara seperti ini bisa berhasil, maka bisa menghemat biaya sekitar Rp500.000. Lumayan lah ya. Nah, inilah hasil akhirnya. Pen pistonnya udah lancar masuk di setang sehernya. Jadi nggak perlu ganti setang seher ya. Oke, ini adalah proses pembukaan komponen di bagian silinder head ya. Karena kalau bongkar mesin tanpa membersihkan bagian silinder head, rasanya ada yang kurang ya. Ini lagi saya bukain bagian templar atau pelatuknya. Untuk templar masih sangat bagus ya, nggak ada masalah. Ini saya lanjut ke pembukaan klepnya. Hati-hati ya saat pembukaan klep, karena di sini ada benda kecil yang sangat penting, yaitu kuku klep atau kuku macan, atau bisa juga disebut dengan pengunci batang klep. Biasanya untuk kuku klep ini saya pisahkan ya, biar nggak hilang. Untuk kondisi klep yang kecil atau klep X masih sangat bagus ya. Dan untuk klep yang besar atau klep in juga masih sangat layak sekali. Untuk kondisi bos klep atau botolan klepnya juga masih bagus ya. Klepnya nggak ada goyang atau oblak. Tinggal kita bersihkan saja ya bagian ruang pembakarannya ini. Dan di intake manifoldnya juga kita bersihkan. Kemudian saya lanjut ke pembukaan noken as ya, mau saya bersihkan juga sekalian.
Untuk pembersihan noken asnya, usahakan kalau mencuci jangan diputar-putar ya bagian bearing atau lakernya. Takutnya nanti ada kotoran yang menggerus ke bearing, jadinya suara mesinnya nanti agak kasar. Cukup disiram bensin seperti ini, kemudian kita semprot menggunakan angin. Kalau udah bersih, kita langsung lumasin segera dengan oli yang bersih ya, biar nggak kering bearingnya. Oke, ini saya lanjut ke proses penyakiran klep ya. Setiap bongkar mesin pasti saya lakukan penyakiran klep, supaya nggak dua kali kerja ya. Takutnya kalau nggak disekir klep, nanti terjadi kebocoran kompresi, karena klep terganjal oleh kerak sisa pembakaran. Oke, ini proses sekir klepnya udah selesai, tinggal kita bersihkan. Dan jangan lupa setiap penyakiran klep, tahap terakhirnya harus dilakukan pengetesan ya. Biasanya kalau ngetes kebocoran, saya kasih bensin di lubang manifold dan juga di lubang knalpotnya. Kalau dikasih bensin seperti ini nggak ada rembesan di payung klepnya, tandanya klep sudah tidak bocor dan siap untuk dipasang. Kalau masih ada bocornya, bisa diulangi lagi proses sekir klepnya. Oke, ini saya lanjut ke proses perakitan komponen silinder head ya. Alat-alat yang biasa saya gunakan yaitu tang lancip, bearing bekas, kunci 14T, dan juga potongan karet ban sedikit. Pertama kita siapkan dulu ya seal klepnya. Usahakan pakai yang asli untuk seal klep, soalnya ini vital sekali ya. Kadang ada yang mengganti piston baru tapi pakai seal yang imitasi. Biasanya mesin akan ngasep di RPM atas. Saya sendiri nggak berani kalau pakai seal yang imitasi. Ini saya cabut dulu ya seal klepnya yang lama. Sebelum pasang seal klep, perhatikan di bawah seal klep itu ada ringnya ya. Namanya ring per klep. Saya lap dulu ya biar bersih. Oke, langkah pertama kita kasih oli dikit di batang klepnya ya, biar licin masuknya. Silang di klep asli ya. Balik. Seal klepnya juga kita kasih oli. Tinggal kita dorong saja seal klepnya sampai mentok. Bisa juga kita dorong dengan kunci 8T biar lebih pasti mentoknya. Oke, kita lanjut ke pemasangan kuku klepnya ya.
Ini bearing kita bungkus kain seperti ini, kemudian kita letakkan di bawahnya. Fungsinya untuk mengganjal biar klep nggak gerak saat didorong. Kemudian kita pasang per klepnya. Yang renggang atau yang ada catnya ini di bagian atas ya. Topi ya, dan kita pasang dulu jangan ini sekalian ya. Lalu masukkan kuku klep di rumah atau di topinya ini. Kita masukkan di sini. Ini ya, kita masukkan. Letakkan di atas pernya dan alasi dengan karet ban. Tinggal kita dorong pakai kunci 14T. Pastikan kedua kuku klep rata ya, dengan coakan yang di batang klepnya. Nah, seperti ini ya kalau udah pas atau udah rata. Kalau belum pas seperti ini. Kalau belum pas, bisa kita ulangi proses pasangnya. Kita tekan-tekan saja sampai rata. Nah, ini udah rata semua ya. Ini pas apa gini. Untuk pemasangan klep, kedua-duanya sama ya prosesnya. Kita lanjut ke pemasangan noken asnya. Lanjut di pemasangan noken asnya. Noken as kita pasangnya. Pastikan udah dikasih oli ya sebelumnya. Sekali lagi. Tinggal kita masukkan ya, posisinya seperti ini. Ini kan ada tonjolan ya, tonjolan dia di tengah-tengah sini. Oke, yang ada ke atas. Tinggal kita masukkan ya. Ini pas ya, tonjolan ya di tengah-tengah sini. Kita pasang dulu bautnya. Ini bautnya kita pasang dulu di sini. Jadinya 10 mili ya, 10 mili. Oke, kita kencangkan dulu. Oke, kita kencang. Kemudian kita pasang templarnya. Yang kode E berarti X, letaknya di bagian klep X, dan ada tonjolannya ya. Fungsinya untuk membocorkan kompresi sedikit ketika motor awal hidup, supaya starternya ringan, atau biasa disebut dengan dekompresi. Nah, ini ketemu X berarti di sini ya, di lubang knalpot berarti ini di sini. Di dalam panah ini sebenarnya ada dratnya ya. Nah, ini drat baut 10. Nah, baut 10 ya. Untuk mendorong ini. Nah, kasih oli dulu ya.
ada bautnya di bagian luar ya, di luar masukkan, dan nanti di sini di ujung sini lubang ini ketemu sini ya. Sambil kita putar ya. Ini kita paskan lubangnya. Ini ada lubangnya. Kayak gini kan nggak bisa ketutup ya. Nah gini. Nah, kita paskan. Oke. Lalu kita pasang baut. Lalu kita pasang bautnya. Ini kita lepas, baru kita kencangkan. Baru kita kencangkan, buatnya kita kencangkan ya. Buat lapannya kita kencangkan. Kita ya. Karena harus bebas seperti ini. Ini tumblernya hurufnya I ya, in, gak ada tanjuran di sini ya. Di sininya rata ya. Kita dorong. Baru kita paskan ya. Ini kan enggak pas ya lubang bautnya, kita paskan. Nah, kita paskan akhirnya. Lalu kita pasang bautnya, ambil nih, kita kencangkan sini. Kita kencangkan ya. Oke. Untuk celah klepnya nih udah pas ya, jadi saya tidak lakukan penyetelan klep. Untuk celah klep biasanya saya kasih di in itu sekitar 0,10 dan X 0,12. Seperti inilah kalau kondisi silinder head udah siap dipasang ya. Kita ganti. Dan di lubang intake juga kita bersihkan semua, dan bagian sini juga kita sekur guys. Kita sekur semua. Untuk teman-teman yang lagi bongkar Honda Scoopy tahun 2020 dengan kode piston K81, kalau susah nyari piston yang kodenya sama, bisa menggunakan piston kode K48. Kode K48 ini punya Honda Beat Pop ya. Atau bisa juga menggunakan kode K44 punya Honda Beat ISP. Yang penting perhatikan kode di blok pistonnya. Untuk blok piston kode K44 bisa diisi dengan piston K81 atau K48. Jadi kedua kode piston ini sama ya panjangnya. Jadi nggak perlu ada penyesuaian atau pemapasan, tinggal PNP saja. 35,44 ya. Artinya 35,44. Dengan yang sini sama ya. Oke, ini saya lanjut ke pemasangan ring piston ya. Untuk pemasangan ring piston ini beda mekanik, beda juga cara pemasangannya ya. Tetapi pada intinya bertujuan cuma satu, yaitu oli mesin tidak masuk ke ruang pembakaran. Kalau saya biasa seperti ini ya.
Yang penting itu, di dalam pemasangan ring piston, tidak ada celah atau gap antara ring piston yang saling bertemu. Percuma ya ganti piston baru kalau pemasangan ringnya nggak bener, pasti motor jadi ngasep lagi. Ini saya lanjut pemasangan pistonnya. Pasang dulu packingnya ya. Untuk packing ini nggak pernah saya lem ya, langsung saya pasang saja. Kecuali kalau di bagian crankcase atau bloknya itu ada yang luka, bisa kita tutup menggunakan lem packing. Kita kasih oli dulu ya kalau mau masang piston. Dan jangan lupa saat pemasangan klip piston, bagian lubang mesin itu ditutup kain ya, supaya kalau pas pengunci atau klipnya melanting, nggak masuk ke dalam mesin. Jangan lupa pasang juga 2 buah pin dowel atau bos dari blok pistonnya ini, supaya blok piston tetap center seperti bawaan pabrik. Jangan lupa kita pasang nih karet tensionernya ya. Kemudian kita pasang packing silinder headnya. Ini packingnya saya kasih lem tipis-tipis ya. Biasanya ada juga mekanik yang tanpa menggunakan lem, tergantung dari kondisi permukaan antara blok piston dan juga permukaan silinder headnya.
Kalau permukaannya rata, halus, nggak ada lukanya, nggak perlu pakai lem juga nggak apa-apa ya, asal packingnya itu kita ganti baru. Ini yang penting kita pasang bosnya ini ya. Oke, tinggal kita pasang silinder headnya. Kalau ngencengin baut silinder head, sebenarnya pakai kunci momen ya, atau kunci torsi. Tapi kalau nggak punya kunci momen, feeling atau perasaan kita dalam mengencangkan harus bermain ya. Jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu kendor. Jangan lupa cek semua baut-bautnya lagi, baut templar, baut noken as, dan juga baut di pinggir silinder headnya. Untuk pemasangan gigi timing atau gigi kamratnya, kita paskan garis 1 dan garis 2 sejajar dengan permukaan headnya. Kita kendorkan dulu tensionernya. Kita buka baut tensionernya dan kita putar pakai obeng ke sebelah kanan. Dan pastikan posisi noken as sudah bisa bergerak bebas. Dan kita perhatikan di bagian magnetnya. Di bagian magnetnya ada huruf T dan huruf F ya. Nah, kita paskan di garis antara huruf T dan huruf F. Jadi tonjolan di crankcase-nya ini harus lurus dengan garis di sebelah huruf T. Kalau udah pas, baru kita pasang gigi timingnya dan kencangkan bautnya.
Nah, sebelum melakukan pengisian oli mesin, cek dulu bagian filter olinya ini ya. Takutnya di filter olinya ini banyak kotoran. Nanti sirkulasi oli mesinnya jadi kurang lancar. Tinggal dicuci dan disemprot angin saja ya. Kalau udah bersih, tinggal kita pasang kembali dan kita kencangkan. Kemudian tinggal kita isi oli mesinnya. Oke, ini saya pasang dulu bagian CVT-nya supaya bisa kita lakukan pengetesan starter dengan menggunakan kaki. Ini macet kemarin starternya, jadi saya kasih oli biar lancar lagi ya. Untuk tahap terakhir sebelum mesin naik ke rangka, kita engkel dulu pakai kaki ya, dan pastikan oli mesinnya keluar dari lubang sini ya. Kalau olinya udah bisa keluar dari lubang oli tersebut, tandanya oli sudah lancar naik ke silinder headnya. Saya engkel dulu ya. Jangan lupa businya dibuka biar enteng. Nah, perhatikan ini olinya udah keluar ya. Artinya udah lancar sirkulasi olinya. Tinggal kita pasang tutup silinder headnya. Untuk pemasangan dari karet head ini jangan menggunakan lem ya. Biasanya saya pakai grease atau vaseline. Karena lem kalau udah panas, biasanya dia akan mengeras dan menyebabkan celah di karetnya. Jadi malah cepat bocor ya. Untuk mengencangkan baut tutup head ini, jangan terlalu keras ya, karena rawan patah soalnya. Dikira-kira saja kekencangannya. Oke, tinggal kita pasang businya, kita kasih oli dikit di bagian dratnya, biar nggak seret kalau mau ganti busi lagi.
Oke, tinggal kita pasang cover mesinnya dan mesin ini tinggal kita naikkan ke rangkanya. Tinggal kita pasang motor bodi dan juga mobil sensornya. Pasang dulu baru Untuk pemasangan kabel-kabel harus kita teliti dengan benar ya. Nggak usah terburu-buru untuk bagian kabel. Karena untuk motor injeksi sangat sensitif sekali ya bagian kabel-kabelnya. Jadi harus ekstra hati-hati. Terakhir kita pasang knalpotnya dan tinggal kita tes hidupkan. pindahin. Nanti situ sempit makanya kita pindah di sini. Oke, coba kita hidupkan dulu ya. Hidup. Hidup. Nah, lumayan halus ya, walaupun hemat Rp500.000.
Di bagian CVT-nya ada suara kasar ya teman-teman. Ini adalah suara bearing puli yang aus ya. Nanti kita kasih tahu ke pemiliknya. Ini saya coba engkel juga mudah hidupnya ya. Oke, saya pasang dulu bagian cover bodinya dan langsung akan saya lakukan test drive. Ini saya test drive-nya di jalan sawah ya. Soalnya bengkel ini juga di dekat sawah. Nah, untuk tarikannya sangat responsif ya. Dan rasa mesinnya juga sangat halus. Sepertinya nggak ada masalah untuk test drive ini. Coba teman-teman perhatikan ya. Ketika saya gas tinggi, di bagian knalpotnya nggak ada asapnya ya. Artinya pemasangan dan penggantian pistonnya sudah berhasil. Oke, motor udah selesai ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.